warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Aulia dengan NIM akhir 034, jurusan Teknik Industri Angkatan 24 dari kelompok 11 Statistika 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial Statistika 1 modul 2 tentang distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan software RStudio dan Excel. Baik, di sini ada soal untuk tugas mingguan SIP 2, yaitu yang pertama, Eva mengerjakan 10 soal benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, sebelum kita masuk ke Excel atau RStudionya, kita harus tentuin dulu nih, soal nomor satu ini termasuk ke dalam distribusi probabilitas diskrit jenis apa. Karena di sini Eva mengerjakan 10 soal benar salah dengan peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat, maka termasuk distribusi binomial karena percobaannya independen atau jawaban tiap soal tidak mempengaruhi dan hanya ada dua kemungkinan, yaitu salah atau benar. Dengan peluang benarnya itu 0,5 dan salahnya juga 0,5, yang artinya konstan tiap soal. Baik, kita selesaikan dengan Excel terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengisi nilai X-nya berapa. Nilai X di sini kita isikan sebagai jumlah keberhasilan yang diinginkan, atau jumlah soal yang ingin dijawab dengan benar, yaitu sebanyak 6 soal. Kemudian, N di sini diisi dengan total semua percobaan atau total semua soal, yaitu sebanyak 10 soal. Kemudian, untuk probabilitas atau peluang sukses tiap soal, kita isi 0,5. Karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Untuk kumulatif di sini, kita isi false. Karena di sini kita akan mencari tepat 6 soal yang benar, artinya harus tepat, tidak boleh kurang ataupun lebih. Selanjutnya, kita hitung distribusi binomialnya menggunakan fungsi binomdis. Di sini akan muncul perintah nilai yang diperlukan, yaitu X, titik koma, trials, titik koma, probabilitas, titik koma, lalu untuk kumulatifnya kita pilih yang false. Dan enter. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh, peluang Eva menjawab tepat 6 soal benar dari 10 soal adalah sekitar 0,205 atau 20,5%, yang artinya memiliki peluang cukup kecil. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4:4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Nah, soal kedua ini termasuk distribusi probabilitas diskrit, yaitu jenis distribusi multinomial. Mengapa? Karena hasil percobaan memiliki lebih dari dua kategori, yaitu merah, hitam, dan putih. Jadi ada tiga. Di sini sudah terdapat tabel Excel-nya. Kemudian kita input nilai peluangnya dari ketiga kategori, yaitu di sini untuk P1 itu merah, P2 itu hitam, dan P3 itu putih. Nilai P ini diperoleh dengan membagi tiap kategori dengan jumlah seluruh kategori. Karena pada soal persilangan marmut menghasilkan perbandingan warna itu 8:4:4, yang jika dijumlahkan menjadi 16. Nah, angka 16 inilah yang digunakan sebagai pembagi untuk mengubah perbandingan menjadi peluang. Jadi, peluang keturunan berwarna merah adalah 8 dibagi 16, yaitu 0,5, sedangkan peluang hitam dan putih masing-masing 4 dibagi 16, yaitu 0,25. Untuk totalnya, di sini kita gunakan sum. Pilih tiga kolom ini, lalu enter. Selanjutnya, untuk nilai X di sini menunjukkan jumlah kejadian sukses yang ditanyakan dalam soal. Pada soal persilangan marmut, ditanyakan peluang bahwa dari 8 turunan akan diperoleh 5 merah, 2 hitam, dan 1 putih. Jadi, di kolom total ini diisi dengan 8. Untuk X1 ini itu 5, untuk X2 ini itu 2, dan untuk X3-nya itu 1. Selanjutnya, kita hitung kombinasi multinomialnya dengan fungsi multinomial. Kita masuki nilai yang diminta, yaitu number one, diisi dengan jumlah keturunan marmut yang ingin dihitung peluangnya per kategori. Pertama itu yang warna merah, titik koma, terus 2 untuk warna hitam, titik koma, dan 1 untuk warna putih. Lalu enter.
Didapatkan kombinasi multinomialnya yaitu 168. Selanjutnya, kita akan menghitung kejadian per kategorinya dengan peluang per kategori dipangkatkan dengan jumlah keturunan yang akan dihitung peluangnya per kategori. Di sini untuk P1 pangkat X1 berarti 0,5 pangkat 5. Yang hasilnya itu 0,03. Untuk P2 dan P3 itu caranya sama, jadi kita tarik aja. Nah, untuk mengetahui berapa peluangnya, kita harus mengalihkan hasil kombinasi multinomialnya dengan kejadian-kejadian tiap kategori. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh peluang sekitar 0,082 atau 8,2%. Untuk bisa didapatkan 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Dari total 8 turunan, hal ini menunjukkan bahwa susunan keturunan dengan kombinasi tersebut cukup jarang terjadi tetapi masih memungkinkan. Next, kita ke soal nomor 3, yaitu penyakit ganas Y berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,0001, sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, soal ini termasuk ke dalam jenis distribusi Poisson karena jumlah penduduk sangat besar, sementara peluang tiap orang terkena penyakit sangat kecil. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik distribusi Poisson. Selanjutnya, kita isi tabel Excel-nya dengan data pada soal. Untuk nilai X-nya itu 3, karena ditanyakan peluang tepat 3 penduduk sakit. Untuk nilai mean distribusi Poisson adalah lambda, yaitu dengan mengalihkan N dengan P, yaitu 0,0001 dikali dengan 15.000, yang hasilnya yaitu 1,5. Yang menunjukkan rata-rata jumlah orang sakit yang diharapkan. Kemudian, kumulatifnya kita isi false. Karena di sini nilainya tepat 3. Untuk hasilnya, kita gunakan Poisson disk. Kemudian kita masukkan nilai yang diminta, yaitu X, titik koma, mean, titik koma. Untuk kumulatifnya, kita pilih yang false. Dan enter. Sehingga diperoleh peluangnya yaitu sekitar 0,126 atau 12,6%, yang artinya dari 15.000 penduduk, kemungkinan tepat 3 orang yang terkena penyakit ganas hanya 12,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut memiliki kemungkinan yang kecil. Next ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Di sini kita tentukan dulu soal ini termasuk distribusi probabilitas diskrit jenis apa. Karena pada soal kita mencari peluang sukses kedua yang baru muncul pada lemparan kelima, artinya kita ingin tahu pada percobaan keberapa sukses tertentu tercapai. Dan ini merupakan ciri khas dari distribusi binomial negatif. Jadi kita gunakan distribusi binomial negatif. Di sini terdapat tabel Excel-nya, lalu kita input nilainya yaitu untuk X atau jumlah percobaannya itu 5. Karena keberhasilan kedua dicapai pada percobaan kelima. Selanjutnya, untuk nilai K atau jumlah keberhasilan yang diinginkan yaitu 2. Kemudian untuk number underscore F itu diisi dengan mengurangi X dengan K. Jadi 5 dikurang 2 yang hasilnya itu 3. Kemudian untuk probabilitas di sini itu karena setiap koin punya 2 kemungkinan yaitu muka atau belakang, dan jika 3 koin dilempar bersamaan maka terdapat 2 pangkat 3 atau 8 kemungkinan. Nah, dari kemungkinan itu hanya ada 2 yang dianggap sukses, sehingga untuk probabilitas suksesnya adalah 2 dibagi 8 atau 0,25. Jadi diisi dengan 0,25. Kumulatifnya kita isi false. Nah, untuk hasilnya kita gunakan fungsi next binom dis. Lalu kita masukkan data yang diminta, yaitu number underscore F, titik koma, number S atau K, titik koma, probabilitas, titik koma, lalu kita pilih false, dan enter. Sehingga diperoleh bahwa terdapat kemungkinan sekitar 0,105 atau 10,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut memiliki kemungkinan yang cukup kecil. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan pada soal dengan menggunakan software RStudio.
Ini untuk tampilan awal dari software RStudio. Lalu kita pilih menu File, dan kita klik New Project untuk memulai project baru. Setelah itu, kita pilih yang Existing Directory. Maka akan ditampilkan file ini nantinya akan disimpan di folder mana. Di sini filenya akan disimpan di folder statistika 1. Lalu kita klik Create Project, maka tampilannya akan seperti awal lagi. Selanjutnya, kita buka script untuk menuliskan kode program dengan mengklik R script, maka kita sudah bisa masukkan codingannya. Nah, sebelum kita selesaikan soalnya, kita harus menginstal dan mengaktifkan package terlebih dahulu. Di sini kita install package yaitu distr agar kita dapat menyelesaikan soal mengenai distribusi ini. Lalu kita klik Run. Jika sudah, kita masukkan sintak untuk soal nomor 1 yaitu distribusi binomial. Nah, di sini untuk total semua soalnya itu ada 10 soal. Selanjutnya, untuk peluang menjawab benar tiap soal itu 0,5 karena hanya ada dua kemungkinan yaitu benar atau salah. Kemudian, jumlah keberhasilan yang diinginkan atau jumlah soal yang ingin dijawab dengan benar itu ada 6 soal. Selanjutnya, kita selesaikan soal ini dengan sintak debinom. Karena soal nomor 1 ini mengenai distribusi binomial. Lalu kita klik Run. Maka didapatkan nilai distribusi binomialnya yaitu sebesar 0,205071 atau 0,205. Angka ini sama persis dengan hasil yang ditampilkan oleh Excel, sehingga peluang Eva menjawab tepat 6 soal benar dari 10 soal adalah sekitar 0,205 atau 20,5%, yang artinya peluangnya itu cukup kecil. Selanjutnya, untuk soal yang kedua mengenai distribusi multinomial, kita masukkan codingannya dengan sintak berikut. Pertama, kita masukkan jumlah keberhasilan di setiap kategori. Karena di sini kategorinya ada tiga, yaitu warna merah, hitam, dan putih, yang artinya lebih dari satu, dan berasal dari satu variabel yang sama, yaitu warna keturunan marmut. Maka kita harus menggunakan sintak combine atau C. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu 5, 2, dan 1. Kemudian jumlah total percobaannya itu ada 8. Selanjutnya, kita masukkan probabilitas keberhasilan di setiap kategorinya. Di sini kita pakai sintak combine lagi, atau C. Di sini diisi yaitu 0,5, 0,25, dan 0,25. Karena di sini kita menghitung probabilitasnya menggunakan distribusi multinomial, maka kita gunakan sintak the multinom. Lalu kita klik Run. Nah, didapatkan hasilnya adalah 0,08203125 atau 0,082. Nilai ini sama dengan hasil pada Excel, sehingga peluang kita tepat mendapatkan 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih dari total 8 turunan adalah sekitar 0,082 atau 8,2%. Artinya peluangnya sangat kecil. Selanjutnya, pada soal yang ketiga, kita gunakan distribusi Poisson. Kita masukkan codingannya dengan sintak berikut. Di sini kita masukkan nilai rata-rata jumlah penduduk terkena penyakit ganas yang tadi sudah kita hitung yaitu 1,5. Kemudian jumlah penduduk terkena penyakit ganas yang diharapkan yaitu 3. Kemudian kita masukkan sintak the poise untuk menghitung hasilnya karena ini adalah distribusi Poisson. Lalu kita klik Run. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,12555107 atau 0,126. Dan angka ini sama dengan hasil Excel-nya. Artinya peluang tepat 3 orang yang terkena penyakit ganas dari 15.000 penduduk hanya 0,126 atau 12,6%. Jadi peluangnya cukup kecil. Terakhir, untuk soal yang keempat, yaitu mengenai distribusi binomial negatif, kita gunakan sintak berikut. Di sini kita masukkan nilainya, yaitu untuk target jumlah suksesnya atau K itu 2. Kemudian untuk total semua percobaan atau X-nya itu 5. Dengan peluang kejadian sukses sebesar 0,25.
Lalu kita gunakan sintak DM binom, karena ini adalah distribusi binomial negatif. Lalu kita klik run, maka didapatkan hasilnya sebesar 0,1054687 atau 0,105, yang hasilnya sama dengan yang ditampilkan oleh Excel. Hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan keberhasilan kedua terjadi tepat pada percobaan kelima adalah sekitar 0,105 atau 10,5%, yang artinya nilai peluang tersebut tergolong cukup kecil. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai tugas mingguan kedua, yaitu tentang distribusi probabilitas diskrit. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.